tujuan pembelajaran dari yang sudah buat disusun tadi kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajaran adalah anak dapat mengenal macam-macam atau jenis-jenis hasil panen petani, dan anak-anak dapat mengelompokkan macam-macam sayuran, dan nanti anak-anak saya ajak praktek membuat sayur bayam atau membuat sayur bayam, ya betul ya. Di sini tentunya Bu Ani telah melakukan beberapa persiapan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan besok. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Ani lakukan sampai hari ini? Persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Bibi. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Ani. Yang Bu Ani rencanakan dan yang Bu Ani siapkan itu terkait pembelajaran besok. Di sini tentunya ada beberapa materi yang tentunya Bu Ani ada kesulitan dalam menyampaikannya dan siswa sulit menangkapnya. Di sini berkaitan dengan apa ya Bu Ani? Dalam pembelajaran tema pekerjaan, ini akan kemampuan siswa berbeda-beda ya Bibi. Ada yang gampang sekali menerima pelajaran, ada yang menganggap mudah ataupun sebaliknya, ada yang menganggapnya sulit, sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pembelajaran tersebut. Oke, jadi yang Bu Ani sampaikan ini berarti sudah dari kesiapan belajar siswa juga Bu. Jadi sudah melihat antara lain ada siswa yang menangkap pembelajarannya bagus, ada siswa yang sedang, kemudian ada yang kurang begitu ya Bu. Terkait dengan kesiapan belajar siswa ini tentunya Bu Ani punya strategi atau model pembelajaran atau metode yang nantinya akan Bu Ani gunakan terkait dengan materi tadi. Coba Bu Ani bisa ceritakan secara singkat bagaimana pembelajaran yang Bu Ani akan lakukan besok. Berhubung murid saya itu belajar dalam pendidikan, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat dan maupun yang kurang. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa online. Kemudian saya membagi kelas menjadi 3 kelompok menurut kesiapan belajar anak-anak ini. Wah, ini bagus sekali Bu. Jadi Bu Ani sudah mempersiapkan terkait alat peraganya, menyesuaikan juga dengan kebutuhan siswa. Itu ya Bu. Jadi nanti ada siswa yang mendapat kegiatan yang tergolong sulit, yang sesuai dengan pemahamannya yang bagus. Di sini saya juga melihat Bu Ani ini sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Bu Ani sudah memunculkan apa itu pembelajaran diferensiasi. Oke ya Bu. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan. Di sini saya melihat bahwa alat peragam yang digunakan ini nanti sesuai dengan kebutuhan siswanya. Bantuan seperti apa yang akan Bu Ani berikan terkait dengan memahami macam-macam siswa. Saya akan mendampingi, mengawasi, dan seperti yang Bu Ani sampaikan tadi. Terkait dengan apa yang Bu Ani siapkan ini pasti ada beberapa hal yang kurang ya Bu. Tadi saya melihat Bu Ani masih mengerjakan beberapa itu. Jadi kira-kira apa saja yang Bu Ani rasa masih kurang? ini masih dalam proses semua Busri, baik perangkat maupun medianya sudah saya kerjakan tapi belum selesai, masih dalam proses, belum lengkap. Bu Ani akan mulai melengkapinya kapan?
memerlukan bantuan siapa yang bisa membantu Bu Ani? Ya kalau Bu Sri ada kesempatan nanti saya akan minta tolong Bu Sri dibantu. Jadi nanti insya Allah ya Bu, saya akan bantu apabila nanti Bu Ani membutuhkan alat peraga yang masih kurang, saya ada beberapa nanti yang bisa Bu Ani gunakan. Oh iya, terima kasih Bu Sri. Nah untuk ini kan tadi Bu Ani sudah merencanakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan. Bagaimana persiapannya? Tentunya dari proses pembelajaran ini kan Bu Ani sendiri ya ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini. Tadi yang saya sampaikan di awal itu kan mengenai pengembangan untuk Bu Ani dari kegiatan supervisi akademik. Coba Bu Ani sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan pengembangan apa yang ingin Bu Ani kembangkan. Ya, di sini saya ingin meningkatkan area pengembangan intelektual. Area pengembangan intelektual saya Bu Sri, bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas supaya anak dapat menangkapnya gampang dan tertanam dalam siswa itu lama. Biasanya pembelajaran yang menarik dengan benda konkret ataupun bisa membantu pembelajaran yang bermakna. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional ini, karena keberagaman siswa, karena ada sebagian anak yang menganggap pembelajaran itu sulit sehingga ada beberapa siswa dulu ini sulit, saya tidak bisa, sehingga emosional saya itu kan naik turun. Di sini saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional saya dulu, Mengontrol emosi itu ya Bu Ani. ya. Jadi yang saya tangkap di sini Bu Ani ini yang pertama kali mengembangkan kemampuan terkait dengan kompetensi guru, berarti kompetensi profesional dan pedagogik seperti itu ya. Kemudian yang kedua Bu Ani ingin mengembangkan berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter siswa itu. Karena memang kadang kita terpancing untuk emosi apabila ada siswa yang sudah diterangkan tapi tidak paham. Oke, bagus sekali Bu, nanti akan saya coba bantu tahap observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Ani tingkatkan, pastinya ada strategi dari Bu Ani. Bagaimana strategi dari Bu Ani dalam mencapai kompetensi tersebut? Saya akan berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh, baik, dan lengkap dari biasanya. Setelah itu, media yang saya gunakan yang mudah dipahami oleh siswa seperti itu Bu. Terkait dengan pengembangan sosial emosional ini bagaimana? Dengan menyiapkan media dan kompetensi dengan kemampuan siswa, di sini saya belajar mengontrol emosional saya. Iya betul sekali Bu. Jadi dari yang Bu Ani sampaikan tadi kan ada beberapa, terutama saya menggarisbawahi itu yang bagaimana cara kita mengontrol emosi ya Bu. Memang siswa kita kalau semua apa-apa yang diberikan itu mengikuti gurunya itu kan tidak bisa karena karakter siswa beda-beda. Jadi bagus sekali Bu sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang diberikan. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten yaitu bahan ajarnya yang berbeda-beda, seperti itu nanti juga dengan
diferensiasi prose ya Bu Ani. Iya Bu, betul. Sip, Bu Ani luar biasa. Nanti saya insya Allah akan membantu Bu Ani dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini di kegiatan observasi. Semoga nanti Bu Ani bisa lancar menerapkan semua yang sudah Bu Ani rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan sudah terlaksana? Kemudian rencana pengembangan diri Bu Ani untuk jangka panjangnya itu bagaimana dari kegiatan ini. Begitu ya Bu? Terima kasih sekali Bu Sri. Iya. Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan Bu Ani siapnya Bu? Untuk pelaksanaannya insya Allah besok saya siap Bu Sri. Berarti besok sudah siap saya melakukan Waalaikumsalam Bu Sri. Perasaan saya tenang Bu Sri. terkait dengan rangkaian supervisi akademik. Saat ini kita sampai pada tahapan terakhir yaitu pasca observasi ya Bu Ani. Kita akan menganalisis kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada tahap observasi kemarin. Hal baik apa yang Bu Ani dapatkan dari pembelajaran yang telah Bu Ani lakukan kemarin Bu? Hal baik yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin adalah anak-anak sudah menyuarakan pendapatnya, berpikir kritis, mengidentifikasi macam-macam sayuran, aktif berdiskusi, semangat belajar, dan fokus dari peserta ini sangat bagus Bu. Menurut Bu Ani, adakah hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikembangkan Bu? Ada Bu Sri, diantaranya siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi, kurang fokus, dan siswa yang kurang berani menyuarakan pendapatnya. Menurut Bu Ani, tindakan atau strategi apa yang akan Bu Ani laksanakan ke depan nantinya Bu? Yang akan saya laksanakan mencoba model pembelajaran yang bervariatif dan menarik untuk peserta didik supaya lebih aktif, menambah referensi menggunakan media yang lain, atau saya akan membuat pembelajaran berbasis proyek supaya mereka lebih paham serta menambahkan permainan dalam pembelajaran. Tanggung jawab yang akan Bu Ani laksanakan terkait dengan pengembangan tindakan aksi yang Ibu rencanakan tadi apa saja itu Bu? Saya akan memetakan kebutuhan peserta didik agar tepat dalam merancang pembelajaran dan memilih media yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, serta mencari permainan yang sesuai dengan pembelajaran. Jadi di sini Bu Ani akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu kan Bu? Iya. Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dalam RPP yang sudah Ibu buat kemarin sudah sesuai, kegiatan pembelajaran juga sudah sesuai dengan RPP. Dalam menyiapkan media Ibu sudah lengkap dan anak-anak juga sudah fokus dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Ibu, pembelajaran yang mana yang Ibu rasakan lebih baik setelah diobservasi atau pembelajaran yang
selama ini Ibu lakukan sebelum saya observasi ini, Bu? Setelah diobservasi saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya karena Ibu mengobservasi di sini kekurangan dan kelebihannya dan yang harus dikembangkan lebih lanjut menjadi masukan bagi saya untuk kedepannya sehingga saya bisa mereferensi kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, Bu Sri. Pada saat kegiatan pra-observasi kemarin, Bu Warni ingin mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik. Ada tidak yang sudah Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu, Bu? Ada, Bu, dengan media bermacam-macam siswa aktif, fokus, dan saya juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan jelas, terarah, dan runtut, Bu. Benar sekali, Bu. Kemarin itu siswa terlihat sangat aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi menurut Ibu meskipun belum ada yang harus diperbaiki, tapi ada yang sudah tercapai walaupun belum 100% begitu ya, Bu. Terkait yang belum tercapai tadi, untuk kedepannya itu kompetensi apa yang akan Bu Warni kembangkan lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memetakan kebutuhan siswa sesuai karakteristik mereka dan tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memperlakukan mereka sesuai karakter dan kebutuhan mereka. Baik, benar sekali, Bu. Berarti kedepannya Ibu akan menjadi guru yang memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu kan, Bu? Terus tadi Ibu sudah menyampaikan ada hal yang sudah tercapai namun masih perlu diperbaiki lagi terkait dengan kompetensi atau pengembangan diri Ibu. Dari hal tersebut kira-kira apa strategi atau langkah-langkah yang akan Bu Warni laksanakan untuk meningkatkan kompetensi atau pengembangan diri tadi, Bu? Yang pertama saya akan ngobrol dengan rekan di sekolah ini maupun dari sekolah lain tentang praktek pembelajaran yang baik yang bisa saya adopsi. Selanjutnya saya akan mengikuti webinar-webinar yang ada di plafon-plafon sesuai kebutuhan saya, serta saya akan mencari referensi dari jurnal-jurnal tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru-guru lain. Bagus sekali, Bu, luar biasa. Dan di sini Ibu sudah merencanakan hal-hal untuk mengembangkan kompetensi Ibu tadi dengan Ibu diantaranya berkolaborasi, mengikuti webinar dan mencari referensi dari jurnal-jurnal yang dibuat oleh guru lain. Strategi yang ingin Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini yang mana yang paling dilaksanakan? Yang akan dilaksanakan saya yaitu diskusi dengan rekan-rekan di sekolah yang simple dan langsung bisa saya lakukan dan mencari jadwal-jadwal webinar yang saya butuhkan. Jadi Ibu langsung akan mengeksekusi dari yang lebih dekat dulu, dari pembelajaran, strategi, kompetensi diri, dan juga untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Ada tidak kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan nantinya, Bu? Tentu saja saya membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah, rekan sejawat yang saling mendukung dan memberi masukan supaya kita lebih baik lagi. Kemudian dukungan dari peserta didik juga, kalau peserta didik bisa diajak kolaborasi dan bekerja sama, jadi peningkatan kompetensi diri saya menjadi lebih baik dan meningkat. Memang betul, Bu, dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran itu memang harus ada kolaborasi dengan pihak kepala sekolah maupun rekan sejawat dan juga dari murid. Dari rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan,
mulai dari praobservasi, observasi, dan kegiatan observasi apa yang Ibu rasakan. Maaf ya Bu, sebelumnya bagaimana perasaan Ibu setelah saya amati ini Bu? Perasaan saya itu senang setelah didampingi Ibu. Saya menjadi tahu apa yang perlu saya perbaiki, bagaimana saya harus mengajar, ada masukan ke depannya supaya lebih baik lagi Bu. Jadi ada tindak lanjut dan umpan balik yang tentunya menjadi bahan referensi untuk Bu Warni, begitu kan? Terus Ibu itu menurut saya sudah luar biasa sekali apa yang akan Bu Warni laksanakan, baik rencana maupun aksi yang akan Ibu laksanakan nantinya terkait dengan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Ini juga menjadi masukan dan bahan refleksi untuk saya sendiri Bu,